Ini ada kaitannya dengan jodoh, tapi eh, saat ini kebetulan saya kerja di bidang anak, yang lebih khususnya tuh anak-anak berkebutuhan khusus. Di sini selama saya dari kuliah sampai kerja bergelut dengan anak-anak tuh muncul dalam hati saya kalau ketakutan menikah karena seiring pengalaman bertemu dengan anak-anak yang memiliki berbagai macam kekurangan dari beberapa faktor, baik itu dari pola asuh maupun yang lain-lainnya tuh ada ketakutan dalam diri saya ketika nanti saya menikah, takutnya saya pola asuhnya salah sehingga mengakibatkan anak saya seperti ini. Terus bisa jadi karena saya masih memiliki ego sehingga anak yang jadi korban. Dan banyak yang saya dengar ketika kita punya pemikiran yang negatif itu bisa menjadi salah satu penghalang datangnya jodoh. Jadi saya ingin bertanya hal apa saja yang harus saya lakukan untuk bisa menghilangkan persepsi-persepsi yang negatif di kemudian hari. Dan anak-anak yang istimewa atau orang-orang yang susah itu adalah amanah dari Allah. Mereka itu kekasih-kekasih Allah. Jadi siapa yang merawat mereka, berarti dia merawat orang-orang yang Allah cintai, sehingga mendapatkan cinta Allah. Yang kedua, dengan pengalaman itu harusnya dibawanya bukan jadi sebuah ketakutan, malah jadi sebuah semangat dan motivasi untuk menghindari faktor-faktor pemicu munculnya masalah yang ditakuti. Karena kan Kak Dinda udah jauh lebih ngerti ya, misalnya hal itu terjadi karena pola asuh. Hal itu terjadi karena faktor biologis. Maka hal-hal apa aja yang bisa kita hindari supaya hal itu nggak terjadi kepada keturunan kita. Harusnya itu jadi sebuah edukasi yang lebih baik. Sama kayak misalnya kita belajar Al-Quran. Kita membaca tentang kisah-kisah orang yang berhijrah, kemudian diuji oleh Allah. Ada yang masuk Islam, kemudian diuji kayak Bilal dan seterusnya. Apakah gara-gara kita membaca kisah itu terus kita jadi takut hijrah? Jadi takut masuk Islam, takutnya nanti diuji dengan hal itu. Harusnya kita belajar gimana cara menjadi seperti mereka. Kalau diuji jadi kuat, kalau diuji jadi sukses, jadi survive, dan pada akhirnya mereka husnul khotimah gitu. Bukan malah menghindari satu kebaikan gara-gara overthinking dengan hal-hal yang kita takutkan. Lagi pula kalau kita balikin ke takdir, jodoh itu kan takdir. Jadi Kak Dinda menghindar segimanapun juga, kalau emang udah waktunya pasti ketemu tuh. Yang jadi masalah sekarang waktu ketemu itu kita udah siap belum? Kita harus menghadapi kenyataan itu. Karena takdir kan sebuah kenyataan yang sudah dan akan ya. Nah yang akan terjadi itu akan kita hadapin. Jadi kita harus lebih semangat lagi mempersiapkan diri sekarang. Karena soon or later kalian pasti akan ketemu dengan kenyataan-kenyataan itu.